Word of life. Perhatikan di pembukaan surat 1 Yohanes. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Firman hidup itu pasti Yesus. Berarti Yesus itu mempunyai gelar firman hidup. Nah, apa artinya Yesus disebut sebagai firman hidup? Nah, firman hidup. Saya mau bagi dua pembahasannya. Pertama, mari kita lihat soal firman. Dan ini khas Yohanes. Yesus tidak pernah disebut sebagai firman itu di tempat lain. Itu hanya di tulisan-tulisan Yohanes. Ini 1 Yohanes. Lalu di Injil Yohanes misalnya, Yohanes 1 ayat 1 pembukaannya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Itu Yesus maksudnya. Lalu di Wahyu pasal 19, kitab Wahyu kan ditulis oleh Yohanes juga. Dan dia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Jadi firman itu adalah gelar bagi Yesus dan itu khas Yohanes. Nah, saudara-saudara, kata firman ini bahasa Yunani adalah logos. Kata-kata Allah itu sama dengan firman Allah karena firman berarti kata. Nah, kalau Yesus itu bergelar firman, artinya Yesus itu bergelar kata. Nah, tapi walaupun Yesus itu firman Allah, ini tidak boleh diartikan seolah-olah semua kata-kata Allah itu pasti Yesus. Tidak boleh. Ini gelar. Dalam pengertian tertentu, Yesus disebut firman Allah. Tapi itu tidak berarti kalau saudara baca di perjanjian lama, Allah berfirman, itu berarti Yesus. Berfirmanlah Allah, berarti Yesus keluar dari mulut Allah. Bukan. Kenapa? Karena berfirmanlah Allah itu hanya berarti harfiah. Allah ngomong. Allah mengeluarkan kata-kata dari mulut Allah. Tapi itu tidak berarti itu Yesus. Jadi Yesus bergelar firman. Tapi tidak semua firman itu adalah Yesus. Nah, sekarang persoalannya adalah mengapa Yesus disebut firman atau kata-kata. Nah, saya mau jelaskan ini dalam dua sudut pandang. Pertama, dalam kaitan dengan kitab suci atau dengan Alkitab. Kita percaya Alkitab firman Allah. Kitab suci adalah firman Allah. Tapi Alkitab kita itu firman yang tertulis. Karena dulu Allah berfirman, mau temui Abraham, datang, ngomong. Ketemu Musa, ngomong. Tapi setelah itu kan Tuhan sering suruh Musa, tuliskanlah seluruh firman ini dalam sebuah kitab. Juga kepada Yeremia, kepada yang lain-lain. Sehingga akhirnya yang ditulis itu menjadi firman. Tapi itu adalah firman yang tertulis. Alkitab adalah firman yang tertulis dari seluruh kitab Kejadian sampai Wahyu. Kalau perjanjian lama, Kejadian sampai Maliaki. Nah, kalau kita bicara khusus tentang perjanjian lama saja, sebenarnya inti dari seluruh pemberitaan itu apa? Perhatikan Lukas 24, 27. Lalu yakni Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, tentang Yesus dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tentang dia, berarti kitab perjanjian lama itu seluruhnya bicara intinya adalah tentang Yesus. Di ayat 44, dia berkata pada mereka bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Di dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Tentang aku. Lalu Yohanes 5 ayat 39, kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Itu berarti bahwa seluruh Alkitab dalam hal ini adalah perjanjian lama. Waktu itu perjanjian baru belum ada. Perjanjian lama seluruh kitab suci itu intinya, subjek utamanya itu adalah Yesus. Maka Yesus itu adalah inti dari Alkitab atau kitab suci yang adalah firman yang tertulis. Maka seharusnya kalau orang memang mau berbicara atau berkhotbah dari kitab suci, dia harus banyak bicara tentang Yesus. Hari ini banyak orang berkhotbah, tapi tidak lagi berbicara cukup banyak tentang siapa Yesus. Seorang pemberita firman, seorang pengkhotbah, dia harus menjadikan Kristus menjadi berita utama di dalam setiap pemberitaannya. Seperti saya
pernah cerita, ada pendeta yang naik khotbah. Lalu dia mulai dengan kesaksian dan cerita. Lalu dia cerita tentang anak pertamanya yang sedang kuliah di Amerika. Anak keduanya di Kanada. Anak yang ketiga di negara mana. Dia pokoknya menghabiskan cukup banyak. Anak pertama saya di sini, dia kerja di sini, dia kawin dengan ini. Sekarang punya ini, jadi saya ini sudah opa-opa loh. Saya sudah opa sekian cucu. Dia banyak bercerita. Habis itu, amin. Begitu keluar, pendeta biasa duduk berdiri di pintu jemaat, salaman-salaman. Lalu satu jemaat pegang tangan, Pak Pendeta, terima kasih. Dengan mendengar khotbah Bapak, saya menjadi lebih mengenal anak-anak Bapak. Karena anak-anak Bapak mendominasi pemberitaan. Jikalau Yesus itu inti dari kitab suci, seharusnya Yesus lebih banyak diberitakan. Bahkan lebih banyak diberitakan daripada pemberitaan tentang kita. Jadi mengapa Yesus disebut firman? Karena dialah inti dari firman yang tertulis, yakni Alkitab. Kedua adalah dalam kaitan dengan pengenalan akan Allah. Manusia harus kenal Allah. Umatku binasa kalau tidak mengenal Allah. Tapi apakah bisa manusia kenal Allah? Mustahil. Mustahil karena Allah itu begitu besar. Dia begitu tinggi sampai kita tidak mungkin. Mustahil bagi manusia memahami Allah. Di dalam kitab Ayub pasal 11 ayat 7, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, lebih luas dari samudra. Pasal 36 ayat yang ke-26, sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Kita perlu kenal Allah. Masalahnya mustahil bagi kita untuk mengenal Allah. Karena dia terlalu besar. Lalu bagaimana caranya manusia bisa kenal Allah? Harus Allah yang perkenalkan diri. Nah, tindakan Allah perkenalkan diri itu namanya wahyu. Revelation. Nah, Allah pernah memperkenalkan diri lewat alam semesta. Ya, di dalam Mazmur pasal 19. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi Allah memperkenalkan diri dan kemuliaannya pada kita melalui ciptaan. Dia mencipta langit, kita lihat langit. Kita lihat matahari, kita lihat bulan, kita lihat bintang. Betapa besarnya Allah, betapa luar biasanya Allah. Bila kulihat bintang gemerlapan, begitu saya lihat semua, saya sadar semua ini besar, semua ini raksasa. Siapakah saya yang kecil ini? Tapi kalau Allah bisa cipta yang begini besar, dia pasti lebih besar dari semua yang dia cipta. Maka saya sampai pada pengakuan, sungguh besar kau Allahku. Bila kulihat bintang gemerlapan, bila saya melihat ciptaan, saya sampai pada pengenalan akan Allah, sungguh besar kau Allah. Maka Allah memperkenalkan diri lewat alam. Tapi ternyata Allah memperkenalkan diri lewat alam ini ada dua masalah tersisa. Pertama, karena melihat alam saja tidak cukup untuk memberi segala kebenaran tentang Allah. Waktu saya lihat bintang, luar biasa Tuhan. Sungguh Tuhan besar. Tapi waktu saya lihat bintang, saya tidak bilang, wah saya lihat bintang, ternyata neraka ada. Tidak bisa. Waktu saya lihat matahari, luar biasa ciptaan Tuhan. Tapi saya tidak bisa lihat matahari. Begitu saya lihat matahari, ternyata saya ini orang berdosa. Kan tidak bisa. Berarti ada banyak kebenaran yang tidak tersampaikan hanya dengan melihat alam. Masalah kedua, tambah dengan dosa. Harusnya dengan melihat benda-benda ciptaan Tuhan, orang bisa kenal Tuhan. Tapi karena dosa, sekarang orang sudah lihat ciptaan Tuhan, bukannya kenal Tuhan, malah jadi menyembah berhala. Lihat matahari, malah menjadi penyembah matahari. Lihat bulan, jadi penyembah bulan. Maka dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 5, dia menghentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda, membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan sekitar Yerusalem. Dan juga orang-orang yang membakar korban itu Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang. Jadi penyembahan matahari, bulan, bintang itu sudah ada dulu. Dan orang percaya bahwa hidupnya itu diatur oleh pergerakan bintang-bintang. Maka muncullah ramalan bintang. Itu menjadi penyelewengan. Karena itu maka wahyu umum tidak cukup lagi membuat manusia kenal Allah. Lalu Allah memberikan wahyu khusus. Wahyu khusus itu ada Alkitab sebagai firman tertulis. Tapi ada puncak dari wahyu khusus Allah. Itu
ada dalam diri seseorang, yaitu Yesus. Maka Yesus itu sama seperti tadi lihat bintang, kenal Allah. Lihat Alkitab, kenal Allah. Maka sekarang kenal Yesus, itu kenal Allah. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak ada orang kenal Allah. Tapi anak tunggal Allah, dialah yang menyatakan. Dia yang memperkenalkan Allah. Matius 11:27. Tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan. Kalau anak itu tidak menyatakan Bapa kepadamu, kamu tidak akan tahu Bapa. Kalau anak itu tidak perkenalkan Allah kepadamu, kamu tidak akan kenal Allah. Yohanes 14. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapa. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu pada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus padanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Kalau begitu, sebenarnya Yesus itu mempunyai fungsi membuat kita kenal Allah. Nah, tapi ini apa hubungannya dengan firman atau kata? Begini, kata-kata itu mempunyai fungsi memperkenalkan. Andai kata saudara belum pernah ketemu saya sebelumnya, saya juga belum pernah ketemu saudara. Ini pertama kali kita bertemu tanpa ada informasi apapun. Lalu saya naik ke mimbar ini dan saya lipat tangan, tutup mulut rapat-rapat. Tidak ada kata yang keluar, hanya senyum-senyum saja. Setelah 1 jam senyum, saudara bisa kenal saya? Paling-paling saudara bilang dia gila. Tapi begitu saya naik, saya mulai mengeluarkan kata. Nama saya Esra. Saya seorang pendeta. Saya asli orang NTT. Begitu 3 kalimat saya keluarkan, saudara jadi kenal saya kan? Makin banyak kata saya keluarkan, saudara makin banyak kenal saya. Itu berarti kata-kata berfungsi memperkenalkan diri. Nah, Yesus itu memperkenalkan Allah kepada kita. Maka kita bisa kenal Allah lewat Yesus. Karena kata-kata mempunyai fungsi memperkenalkan diri, maka Yesus diberi gelar kata. Yesus diberi gelar firman. Maksudnya apa? Maksudnya melalui dia sebagai sang kata atau sang firman itu saya dapat mengenal Allah. Ya. Nah, coba lihat 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Anak Allah, Yesus mengaruniakan pengertian sehingga kita mengenal yang benar. Berarti Yesus memang punya fungsi perkenalkan Allah. Maka mau kenal Allah, kenallah Yesus. Mau kenal Allah, percayalah Yesus. Mau kenal Allah, jangan benci Yesus. Karena kalau kau maki-maki Yesus sepanjang zaman, sepanjang hari, lalu kamu sujud dan berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi kamu benci Yesus, mustahil kamu kenal Allah. Jadi Yesus disebut firman. Kenapa? 2 alasan. Pertama, karena dia inti dari seluruh firman yang tertulis. Dan yang kedua, karena dia itu yang memperkenalkan Allah pada kita. Itu sebabnya dia disebut firman. Kedua, dia bukan hanya firman, tapi firman hidup. Nah, apa artinya hidup di sini? Hidup di sini bukan hanya sekedar bahwa dia hidup, tapi bahwa dia sumber dari hidup. Lebih tepatnya hidup yang kekal. Makanya di 1 Yohanes 1 ayat 2, ayat selanjutnya waktu Yohanes di ayat 1 bicara dia firman hidup, lalu ayat 2 hidup itu dinyatakan, lalu ada kata-kata hidup kekal. Kita banding dengan 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20 bagian akhir. Ya, di dalam anaknya Yesus Kristus dia adalah hidup yang kekal. Jadi artinya apa? Yesus itu firman. Dia inti dari kitab suci. Dia memperkenalkan Allah pada kita. Dan hanya dia yang bisa berikan hidup yang kekal. Yang tidak percaya Yesus binasa semuanya. Yang mau hidup kekal hanya ada dalam Yesus. Allah mengaruniakan hidup kekal kepada dunia. Tapi dia hanya berikan hidup kekal itu di dalam Yesus. Sehingga orang di dalam Yesus dapat hidup kekal. Di luar Yesus binasa. Itu artinya Yesus firman yang hidup. Kabar sukacita bagi saudara-saudara yang ada di kota Surabaya dan sekitarnya. Revival Community Church
RCC Surabaya yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Ezra Alfred Soru dan Ibu Pendeta Muda Agustina Karpada akan memulai kembali kebaktian minggu yang sempat terhenti karena COVID-19. Kebaktian perdana 2023 ini akan dilaksanakan pada hari Minggu 29 Januari pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat dan berlokasi di Zoom Hotel Dharma Husada, Jalan Dharma Husada Blok A3 nomor 188 Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Bagi simpatisan Revival yang ada di Surabaya, mari bergabung dalam kebaktian ini. Dan bagi saudara yang ada di luar Surabaya, mohon bantuan untuk menyampaikan informasi dan undangan ini kepada keluarga, sahabat, dan kenalan yang berada di Surabaya. Untuk informasi selanjutnya silakan hubungi Pendeta Muda Agustina Karpada via WhatsApp di nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati. Rek ayo rek melaku nyang tunjungan. Rek ayo rek sukoreno bebarengan. Dek ayo dek PPKM wis bubaran. Dek ayo dek RCC wis kebaktian.